sebuah akhir semester di sekolah, pasti diakhiri dengan pembagian rapot. Sebenarnya, itu yang perlu kita perhatikan. Bagaimana mengetahui hal-hal apa saja yang kurang kita pahami pada pelajaran tertentu. Kalau setiap hasil rapot yang kurang baik dapat kita perbaiki di semester depan, maka kemampuan kita akan semakin baik dalam memperbaiki kekurangan tersebut. Dan akan semakin baik pula hasil rapot di semester depan. Namun, bagaimana jika rapot ditiadakan dalam proses pembelajaran? Apa yang akan kita dapat dari pembelajaran jika kita tidak diberikan data akhir untuk dievaluasi dan diperbaiki? Bagaimana kita mengetahui hasil belajar kita selama ini baik atau tidak? Nah, sama halnya juga dengan evaluasi terhadap proyek. Evaluasi proyek tahap ini merupakan tahapan di mana pimpinan proyek melakukan penilaian terhadap semua yang telah terjadi di proyek. Misalnya kinerja mandor, kinerja tukang, kualitas bangunan yang berlantai-lantai, dan masih banyak lainnya. Evaluasi proyek ini sangat diperlukan untuk mengetahui kekurangan mana yang harus diperbaiki, apalagi jika pekerjaan tersebut dikerjakan berulang-ulang namun masih pada proyek yang sama. Misalnya, ada suatu pekerjaan pengecoran 100 meter kubik pada lantai 1 dengan bahan beton ready mix dan sudah di-PO-kan sebesar 100 meter kubik. Selanjutnya akan dilakukan pengecoran 100 meter kubik pada lantai 2 dengan bahan dan volume yang sama. Namun pada proses pengerjaan pekerjaan pengecoran 100 meter kubik pada lantai 1, ternyata bahan beton ready mix ini kurang sebesar 2 meter kubik, menyebabkan adanya biaya tambahan untuk membeli beton yang kurang tersebut. Dengan tersedianya data atau track record, ternyata dapat diketahui bahwa ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi terkait permasalahan tersebut, yaitu 1. Kurangnya volume yang ditetapkan pada tahap RAP. Yang kedua yaitu jumlah volume yang dicor, terdapat ukuran-ukuran yang melebihi balok atau ukuran konstruksi casingnya tidak presisi sehingga menjadi lebih besar dan menyebabkan butuh beton lebih banyak. Nah, yang ketiga, apakah betul beton yang sudah dikirim bisa dipastikan sudah betul jumlahnya yaitu 100 meter kubik? Yang keempat yaitu terdapat ketebalan coran yang tidak seragam. Yang seharusnya ketebalan lantai dicor 12 cm, ternyata ada kondisi lantai yang harus dicor sebesar 14 cm karena ketidakseragaman tersebut mengakibatkan adanya tambahan bahan. Atau bisa juga gabungan dari keempatnya dapat terjadi loh. Nah, pada proses pembuatan rencana anggaran pelaksanaan, jika ada terdapat kendala seperti kasus tersebut, kita bisa dapat langsung evaluasi dan bisa menjadi patokan untuk dilakukan perbaikan di pekerjaan yang sama berikutnya pada proyek yang sama pula. Tidak bisa kita hanya memprediksi sejauh mana volume pada suatu pekerjaan, sejauh mana bahan tersebut digunakan, karena pasti akan berbeda kendalanya di setiap masing-masing pekerjaan walaupun masih di proyek yang sama. Maka dari itu, data track record sangatlah penting dalam pembuatan RAP. Fungsinya untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada suatu pekerjaan, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan dapat diperbaiki segala kekurangannya agar tidak terjadi lagi di pekerjaan selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat atau mendapatkan raport untuk suatu proyek seperti sebuah akhir semester di sekolah? Apalagi jika suatu pekerjaan dan proyek yang sedang dikerjakan sangatlah banyak. Tentunya akan sangat sulit jika tidak memiliki tools yang bisa memberikan informasi lengkap terkait keberlangsungan proyek.